Matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah. Qulna salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jurusan Ad-Du'a Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini kita belajar. Sebelum kita masuk belajar, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Faizatul Huda, Fatimah, Hafizah, Henida, Kantam, Nafisa, Najwa, Nizam, Nurjalila, Nurul Inayah, Syahidah, Zaukina, Tiara, Ummi Amanah, Ira Muhairab, Cipana Mumtazah. Ya, pada hari ini sudah kita absen, semuanya hadir. Marilah kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai memahami sejarah diturunkannya Al-Quran. Langsung saja semuanya, kita belajar akidah akhlak ya. Akhlak adalah kelakuan. Jadi kita belajar akidah akhlak, yaitu menjelaskan memahami sejarah turunnya Al-Quran. Coba buka bukunya masing-masing. Kita belajar memahami Al-Quran ya, sejarah Al-Quran halaman 5, akidah akhlak. Sudah lengkap semuanya, Ustazah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita belajar mengenai memahami sejarah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu yaitu pada
bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Kemudian Al-Quran ini diturunkan yaitu secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur bukan sekaligus turunnya Al-Quran itu. Misalnya satu persatu turunnya. Kalau Al-Quran itu kan 30 juz. Jadi 30 juz itu bukan sekali turun semuanya Al-Quran itu. Berangsur-angsur, bertahap-tahap. Yaitu turunlah yang pertama dengan surah Al-Alaq sampai ayat 5. Turunlah satu persatu. Turunnya itu Al-Quran pada masa Nabi Muhammad itu sedang berada di gua Hira. Berada di gua Hira, jadi turunlah satu persatu, datanglah seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan memeluk Nabi Muhammad. Jadi turunlah satu persatu yaitu tadi surah Al-Alaq tadi dengan bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama Nabi Muhammad itu ketakutan dengan pelukan Jibril. Iqra ya Muhammad, ma'an nabi qori. Kata Muhammad, saya tidak pandai membaca, katanya. Iqra sampai 3 kali diucapkannya, ma'an nabi qori, saya tidak pandai membaca. Iqra ya Muhammad, saya tidak pandai membaca, kata Muhammad. Tetap 3 kali dibacakannya. Kemudian sampai dilakukannya lah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram sampai akhir ayat. Jadi surah yang seperti itu surah Al-Alaq. Jadi sejarahnya turun Al-Quran pada saat Nabi Muhammad SAW bermukim di gua Hira. Jadi turunlah ayat yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah tahu ustazah semuanya? Paham? Paham saja. Iya. Kemudian berapa ayat tadi? 5 ayat. Kemudian di dalam Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? 6.666. Kemudian berapa juz? 30 juz. Iya. Ada pertanyaan enggak ustazah? Paham? Paham ustazah. Fahimtum? Fahimna ustazah. Pada saat Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran, pada saat Jibril memeluk Nabi Muhammad untuk menurunkan Al-Quran itu, kemudian Nabi Muhammad sedang berada di mana? Di gua Hira. Lalu kemudian di gua Hira itu terang seperti di dunia ini kan? Gelap ya kan? Gelap, memakai lampu tektok. Pada zaman Nabi Muhammad di gua Hira itu gelap-gelapan, bermukim di situ. Beribadah di dalam gua Hira. Jadi disitulah datangnya malaikat Jibril mengatakan surah Al-Alaq. Kemudian turunlah satu persatu berangsur-angsur sampai 30 juz. Kemudian yang terakhir turun, ada pula ayat yang terakhir turun yaitu surah apa itu? Al-Maidah ayat 3. Kita dengan bunyi apa bunyinya? Tadi sudah kita belajar kita mengenai turunnya Al-Quran. Kemudian sudah dipahami tadi, dan kita sekarang kerja kelompok mengerjakan tugas. Mau enggak ustazah? Mau saja. Jadi kalau mau pintar harus kita kerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah, untuk ini kita buat
Ayo sekarang kita buat kelompok. Kelompok masing-masing ada satu datang ke depan, setiap kelompok datang ke depan mengambil kunci soal. Ayo ke depan satu kelompok. Kelompok A, B, C, ayo berdiri. Ambil. Sudah? Masing-masing sudah dapat? Jadi anak saya semuanya tidak kelihatan sudah dapat apa tugasnya. Kelompok A apa yang dapat? Al-Quran berarti menerangkan bagaimana sejarah Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian kelompok B, mana kelompok B? Kelompok B. Nah, itu apa? Wahid. Ayo kita bahas wahid. Kelompok C. Apa? Hah? Penerangan pada saat Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hira. Kita ada. Kemudian kelompok D. Apa penerangannya? Turun kan? Turun pasir. Sekarang kerjakan. Iya, sudah dipahami? Coba kalau begitu anak ustazah semuanya, siapa yang berani ke depan untuk memajukan makalahnya? Ya, kelompok A. Dipersilakan ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan dengan waktu 23 tahun secara berangsur-angsur. Pencatatan wahyu diikuti oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Sa'id bin Sabit, Umayyah bin Qais, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Adapun ulum Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu setelah hijrah yaitu Makkiyah dan sebelum hijrah yaitu Madaniyah. Pembukaan Al-Quran terbagi juga menjadi dua, yaitu sebelum wafat Rasulullah SAW dan sesudah wafat Rasulullah SAW yang dihimpun oleh Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan setelah 1 tahun terjadi perang Badar. Penulisan Al-Quran sebelum adanya kertas menggunakan papan, batu, kulit lembah, lepah kurma, dan dihafalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Adapun isi kandungan Al-Quran yaitu akidah, ibadah, berdagang, akhlakul karimah, sejarah, dan syariat. Sudah ustazah. Turunnya di mana Al-Quran? Di Gua Hira. Gua Hira itu di mana? Mekah, Madinah? Di Mekah.
musim, maka datanglah seorang Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad dengan menurunkan surah ayat 1 sampai 5. Ayo silakan duduk. Kamu bertanya. Yang kurang paham? Untuk kelompok A, dia bertanya, apa sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama? Coba jawab kelompok A. Al-Quran. Al-Quran, benar apa salah? Benar. Yang pertama, benar saja. Pertanyaannya dulu. Mengapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Siapa yang menjawab? Ayo. Kelompok B, silakan jawab. Ketika penduduk Mekah belum ada di masjid menjelang usia 40 tahun. Nabi Muhammad lebih banyak bertahalus atau beribadah di Gua Hira. Lebih banyak wahyu-wahyu yang diterima di Gua Hira. Selebihnya wahyu itu diterima di rumah Nabi Muhammad di kota Mekah. Iya. Jawabnya, kenapa di Gua Hira? Karena lebih banyak di mana? Di rumah Nabi Muhammad secara berangsur. Benar apa salah? Ya, tepuk tangan untuk anak ustazah semuanya pada hari ini sudah paham mengenai materi pelajaran kita ini, sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian anak ustazah semuanya pintar-pintar pada hari ini. Mudah-mudahan berakhlakul karim. Terima ilmu yang bermanfaat. Berguna bagi nusa dan bangsa. Hari ini pelajaran kita mengenai akidah akhlak sudah selesai. Jadi kita membuat tugas satu persatu di rumah. Coba buka halaman halaman 25 sampai 26. Membuat mengisi dan melingkari ABC pilihan ganda. Jadi anak ustazah semuanya, kita kumpul kembali besok